Jumpa lagi dengan BNN Kota Malang dengan saya Dr. Agustina. Kali ini saya didampingi oleh mas-mas yang ganteng ini. Awak penasaran? Ini adalah Mas Susilo, Kasih P2M BNN Kota Malang. Penasaran ya, apa sih P2M? Silakan ngobrol-ngobrol dengan Kasihnya ya. Baik, terima kasih Bu Dokter. Perkenalkan, nama saya Susilo dan saya bertugas di seksi P2M. Terkait tupoksi tugasnya P2M, seksi P2M di sini adalah sebagai lead sektor di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Jadi untuk pencegahan itu sendiri biasanya kami lakukan dengan beberapa cara atau metode. Yang salah satunya adalah bisa melalui penyuluhan atau sosialisasi secara langsung atau tatap muka. Juga kami lakukan dengan melalui media, memanfaatkan media. Contohnya misalnya karena di tengah pandemi seperti ini, karena untuk bertatap muka kita agak susah, media daring, online, dan media sosial kita manfaatkan untuk salah satu cara bersosialisasi atau penyuluhan narkoba itu sendiri. Selain sosialisasi penyuluhan narkoba, kami juga bertugas dalam bidang pemberdayaan masyarakat. Pada intinya, di sini kita langsung turun ke masyarakat, langsung melibatkan masyarakat mulai dari tingkat kota sampai ke bawah sampai RT RW. Intinya supaya masyarakat ikut berperan aktif ya dan mengetahui inilah program-program BNN itu seperti apa, peran aksinya secara nyata seperti itu kurang lebih. Kalau yang ke masyarakat itu sendiri Mas, kan biasanya bagaimana caranya masyarakat bisa terjun? Maksudnya diberi tugas apa sih masyarakat itu sendiri? Ya. Apakah diberikan pelatihan atau bagaimana? Oke. Kebetulan Bu Dokter kemarin kita ada 2 hari pelatihan ya ada program pemberdayaan masyarakat itu. Kita langsung mengundang dari mulai lurah ya, ketua RT RW sampai Karang Taruna dan semua elemen di masyarakat. Kita bentuk semacam penggiat anti narkoba gitu ya, penggiat anti narkoba di lingkungan masyarakat itu. Yang pada nantinya mereka itu setelah kita bekali materi ya, kita bekali kompetensi selama kurang lebih 2 hari. Yang diharapkan nanti mereka sebagai perpanjangan tangan di BNN di tengah masyarakat gitu, supaya mereka bisa mandiri untuk sosialisasi mandiri ya, minimal ke keluarganya lah ya, ke keluarganya minimal itu, atau ke masyarakat yang di sekitarnya. Sedangkan kalau program dari BNN itu sendiri ya, secara kita ngomong secara umum ya, secara nasional, Provinsi Aceh ya, Provinsi Aceh ini untuk Deputi Pemberdayaan Masyarakat sekarang sedang mengembangkan program GDAD namanya. Apa itu Mas? Ya, GDAD itu Grand Design Alternative Development ya, seperti itu benar-benar. Nah, seperti yang kita ketahui ya, Aceh itu sangat banyak sekali tanaman ganja, tanaman ganja. Karena sudah pembudidaya ya, itu sebagai di masyarakat Aceh, budidaya ganja di sana mungkin sudah banyak dilakukan oleh masyarakat Aceh. Nah, kita mencoba merubah mindset mereka gitu. Jadi untuk lahan ganja ini kemarin kita usulkan ya dengan pemerintah di sana untuk diganti dengan komoditi tanaman lain yang produktif gitu. Ya. Jadi misalnya seperti kemarin yang sudah dilakukan itu kopi dan jagung gitu ya. Jadi diganti ya, Mas ya? Ya, biar jadi tidak sama-sama ganja semua. Ya, jadi intinya mereka biar masyarakat tahu ini efeknya ganja itu seperti apa, supaya kita tidak menghilangkan mata pencaharian atau masalah ekonomi di sana. Nah itu salah satu contoh kecil saja ya, mungkin untuk pemberdayaan masyarakat. Oh ya Mas, kalau boleh bertanya nih, apa sih program unggulan BNN Kota Malang P2M-nya? Terima kasih Bu Dokter. Jadi karena di Kota Malang ini kita kenal sebagai kota yang pelajar ya, karena di sini banyak sekali kampus ya, mahasiswa. Jadi gimana caranya menggerakkan anak-anak muda ini ya supaya aktif berperan di pencegahan untuk narkoba ini. Jadi kami usahakan di setiap universitas atau kampus ini kita bentuk UKM anti narkoba gitu. Nah, sudah banyak yang kita latih ya, penggiat-penggiat anti narkoba di kampus ini, dan mereka sudah sangat mandiri sekali, bisa melakukan sosialisasi sendiri, kadang bahkan tes urin yang mengundang kita dari BNN ya. Nah, selain itu
untuk memadai anak-anak muda ini seperti tahun lalu kita sudah launching Rean ya, program Rean. Ya. Rean itu ya program BNN secara nasional ya. Kebetulan kemarin di launching di Malang. Sebentar Mas, saya potong. Sebenarnya Rean apa sih Mas? Rean itu sendiri Bu Dokter, Rean itu sebenarnya kepanjangan dari Rumah Edukasi Anti Narkoba seperti itu ya. Jadi kalau kita ngomongin rumah itu biasanya betulnya fisik rumah gitu ya. Betul. Tapi di sini kita program kita rubah. Jadi Rean ini dalam bentuk platform digital gitu ya. Ya, namanya rean.id ya. rean.id ya, rean.id gitu. Dan itu bisa diakses oleh siapapun juga ya. Tinggal nanti kita daftar saja di situ, mungkin submit daftar dan langsung bisa masuk ke kontennya ya. Intinya platform digital ini memadai kreativitas anak muda ya. Contohnya misalnya untuk pembuatan vlog misalnya video ya, atau mungkin yang suka nulis artikel bisa nanti di-upload di situ, atau mungkin hobi fotografi ya, atau membuat film, atau masih banyak lagi ya. Nah itu gimana caranya untuk memadai anak muda ini, Kota Malang khususnya ini ya, kan banyak sekali mereka aktif sendiri gitu ya untuk mengekspresikan kreativitas mereka, dan kita memadai dengan wadah Rean itu sendiri ya. Selain itu kemarin karena ini musim penerimaan mahasiswa baru ya, dan karena kita berbarengan dengan ini COVID kemarin, kami juga tidak menyangka ya, ternyata banyak sekali sudah BEM UKM di setiap kampus itu mereka aktif gitu, mengundang melibatkan kami dari BNN untuk melakukan sosialisasi kepada mahasiswa barunya. Itu sangat kami apresiasi sekali ya. Mungkin ini nanti untuk selanjutnya bisa terus ditingkatkan dulu. Oh gitu ya. Kalau itu kan tadi di perkuliahan ya, universitas ya maksudnya. Kalau misalnya kayak untuk SMA atau SMP, apakah sudah ada untuk UKM-UKM-nya gitu? Oke, kalau di tingkat pelajar ya, mulai dari SD ya, ke SMP, SMA itu ya. Karena memang mereka selama ini masih di bawah naungan dari pihak sekolah atau gurunya ya. Dari gurunya biasanya kita yang kerjasama dengan guru ya, MOU dengan sekolahnya. Tetap kita memberikan sosialisasi kemarin mulai daring gitu ya. Tapi mungkin untuk tes urin belum bisa dilakukan ya, karena mungkin karena terkendala COVID ini. Tapi kalau anak-anak usia pelajar ini kami harapkan dari gurunya ini aktif ya gitu ya. Misalnya kalau misalnya mereka ada yang terdampak narkoba, silakan melaporkan kami. Kami sudah selalu mengingatkan seperti itu. Karena mereka masih kita anggap kalau masih di bawah 18 tahun gitu ya, itu masih di bawah umur dan kewajiban dari orang tua atau walinya ya, untuk berkoordinasi seperti itu. Mas Susilo, terakhir nih saya mau bertanya, apa sih tips-tips untuk adik-adik kita, pelajar dan mahasiswa untuk pencegahan terhadap narkotika? Oke. Ya, terima kasih Bu Dokter. Mungkin kepada nawak-nawak Malang semuanya ya, mungkin sedikit yang bisa kami bagikan untuk tips ya. Sebenarnya itu kita datang dari diri kita sendiri ya. Tapi mungkin di tengah pandemi seperti ini, menurut saya sangat pas sekali kalau misalnya, karena pergerakan kita dibatasi ya Dok ya. Betul. Jadi dan waktu kita banyak kita habiskan di rumah ya, seperti itu. Ini waktu yang pas sekali untuk meningkatkan atau mengenali bakat kita gitu. Banyak sekali sekarang pelatihan online ya, webinar dan apapun itu, seminar online ya, itu bisa diikuti saya rasa itu ya. Itu untuk meningkatkan, pertama mengenali bakat kita sebenarnya apa sih, kita itu tertarik di bidang apa gitu ya. Betul. Kalau sudah kita mengenali bakat kita, ikutilah seminar ya, untuk meningkatkan value nilai kita ya, atau personal branding kita gitu. Nah nantinya kalau setelah misalnya lulus sekolah misalnya ya, kita tahu, oh ternyata bakat saya di sini gitu, dan saya harus menekuni di bidang ini gitu. Ini justru sangat pas sekali ya, ini untuk momen pandemi seperti ini gitu. Karena sampai sekarang ya masih belum, kegiatan belajar mengajar kan belum aktif ya. Mulai ya Mas ya. Dan justru ini momen yang sangat pas sekali untuk mengasah dan meningkatkan bakat kita yang sebagai anak muda itu apa sebenarnya. Nah nanti karena di dunia kerja ya itu sebenarnya yang dibutuhkan ya. Demikian obrolan singkat kita dengan Kasih P2M. Terima kasih Mas Susilo. Semoga bermanfaat untuk nawak semua. Jika ada pertanyaan, ide untuk konten selanjutnya, silakan ketik komen di bawah ini, subscribe,
ketik tombol notifikasi, share jika bermanfaat. Arema Boys tanpa narkoba. Dadah.